NIM 20040 111028 dari kelas manajemen sumber daya manusia. Kali ini aku akan membahas tentang skill HRD, salah satunya yaitu skill komunikasi. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester manajemen sumber daya manusia yang diambil oleh Bu Alivia. Oke, sebelum kita pembahasan lebih lanjut mengenai tentang skill komunikasi, khususnya komunikasi interpersonal yang dimiliki oleh HR atau HRD, mari kita bahas dulu mengenai tentang apa sih itu HRD. HRD atau Human Resource Development merupakan bagian departemen yang bertugas untuk manajemen sumber daya manusia atau SDM sendiri. Nah, di dalam artian lain, HRD ini juga disebut sebagai personalia. Jadi biasanya ada yang menyebut dengan kata HRD, ada yang menyebut kepegawaian atau menyebut personalia. Nah, di sini saya menemukan pendapat seorang tokoh yang bernama Raymond Arnold tahun 2000, di mana menurut pendapatnya Human Resource Management refers to the policies, practice, and system that influence employees' behavior, attitudes, and performance. Di mana yang berarti manajemen sumber daya manusia sendiri itu mengacu pada kebijakan, praktik, sistem, dan pengaruh perilaku, sikap, serta kinerja employees. Nah, ada pendapat lain, yaitu menurut William B. Wardner, the purpose of human resource management to improve the productive contribution of people to the organization in a ethical and social responsible way. Yang artinya tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi produktif orang kepada organisasi secara etis dan bertanggung jawab secara sosial. Nah, dari dua pendapat tokoh ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya HRD itu sebuah departemen atau divisi dalam suatu perusahaan maupun organisasi yang bertugas memanajemeni, mengatur, mengelola sumber daya manusia SDM, yaitu mulai dari kebijakan, baik itu mulai dari rekrutmen sampai pengelolaan, serta kebijakan-kebijakan perusahaan lainnya, baik itu atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, sesama rekan kerja dan lain sebagainya. Jadi HRD itu tidak melulu dia yang merekrut saya atau dia yang menerima saya dalam pekerjaan itu, tidak. Tapi HRD lebih dari itu. HRD mulai dari persiapan perekrutan sendiri, pemilihan karyawan, kemudian sampai pengelolaan karyawan itu sendiri, kemudian bagaimana sih cara mengelola sumber daya manusia ini, karyawannya, atasannya, agar bisa selaras dan lain sebagainya. Nah, itu semua tentunya nggak mudah dong. Pastinya seorang HRD harus mempunyai skill-skill untuk menunjang pekerjaannya tersebut. Nah, skill HRD itu sendiri tidak hanya satu atau dua skill saja, tetapi banyak. Contohnya nih, ada analisis critical thinking. Gimana sih caranya HRD itu bisa menganalisis dan analisis thinkingnya main, kemudian critical thinkingnya main untuk menyelesaikan sebuah case. Kemudian juga karena case itu sendiri, dia juga harus memiliki problem solving yang baik. Bagaimana cara dia setelah ini case ini begini, seperti ini, dia memainkan logikanya dan kemudian menyelaraskan dengan pengetahuan dan lain sebagainya. Kemudian dia juga harus bisa menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana strategi problem solvingnya dan lain sebagainya. Nah, dia juga karena dia memanajemen manusia nih, dia juga harus memiliki skill leadership yang baik. Nah, kenapa sih ada leadership skill sendiri? Nah, bagaimana jika dia
tidak memiliki leader, padahal kan dia harus mengelola sumber daya manusia, bagaimana karyawan ini bisa atur peraturan dan lain sebagainya. Mungkin sekedar untuk menyampaikan ke karyawannya seperti itu. Kemudian, nah di antara skill-skill ini menurut saya sendiri, pandangan saya sendiri, semua skill tersebut butuh yang namanya skill komunikasi. Kenapa? Karena yang pertama, ketika dia memanfaatkan analisis critical thinking. Nah, bagaimana jika dia saat menyampaikan hal tersebut tidak dengan komunikasi ke atasannya, pastinya harus dengan skill komunikasi. Terus kemudian ketika seorang HR ini ya, untuk menyelesaikan sebuah masalah, bagaimana dia bisa menyelesaikan dan menyampaikan permasalahan mulai dari analisis permasalahan dan lain sebagainya serta strategi permasalahan jika tidak dengan komunikasi. Kemudian ketika dia leader nih, leader skillnya, dia menyampaikan ke bawahannya, mungkin staffnya atau mungkin karyawan lainnya atau divisi yang lainnya jika tidak ada komunikasi. Jadi menurut saya sendiri, kenapa saya memilih tema komunikasi pada tugas UAS ini, karena menurut saya komunikasi adalah kunci dari semua skill yang harus dimiliki oleh HR. Baik, kita akan membahas terlebih dahulu tentang komunikasi. Komunikasi berasal dari dua kata Latin, yaitu communicare dan communis, yang artinya memberikan, berpartisipasi, berbagi, dan membuat bersama. Nah, dalam kata kunci ini, komunikasi yaitu artinya memberikan. Dalam hal ini artinya memberikan informasi, pemahaman, ide dari orang satu kepada orang lain. Hal ini juga selaras dengan pendapat Keith Davis, yang artinya komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dan pemahaman dari individu satu ke individu yang lain. Kemudian, menurut William Neumann dalam jurnal ini, komunikasi adalah pertukaran ide, fakta, pendapat, dan emosi antara dua orang atau lebih. Jadi, antara dua orang tersebut tidak hanya menyampaikan ide atau gagasan saja, tetapi juga bertransfer tentang emosi. Nah, maka dari itu, komunikasi ada dua macam maksud saya, itu komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Dan emosi termasuk komunikasi nonverbal. Oke, kali ini saya menemukan jurnal yang berjudul The Role Interpersonal Communication Skill in Human Research and Management, yang ditulis oleh Alina Ansari dari Universitas Aligarh Muslim University. Nah, artikel jurnal ini ditemukan pada jurnal International Journal of Science and Research IJSR yang di atas, yang beri sertifikasi ISSN 2319704. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya keterampilan komunikasi interpersonal merupakan salah satu keterampilan yang penting dan dibutuhkan dalam dunia kerja. Keterampilan ini diperlukan untuk membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan, serta menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan secara efektif. Nah, komunikasi interpersonal sendiri merupakan komunikasi antara dua orang atau lebih dari komunikator atau komunikan dengan penerima informasi. Jadi ketika tadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwasannya ada beberapa konflik miskomunikasi, di mana konflik miskomunikasi tersebut dikarenakan adanya proses interpersonal komunikasi yang tidak sesuai atau belum sempurna. Pada jurnal ini disebutkan bahwasannya seorang pengusaha mencari kandidat yang baik secara teknis dan keprofesionalnya dalam dunia kerja, tapi juga interpersonal yang baik. Oleh karena itu, kuncinya yaitu komunikasi. Jadi, pengusaha tersebut mencari kandidat karyawan yang memiliki interpersonal komunikasi skill yang baik pula. Nah, di sini kenapa sih interpersonal skill communication itu penting dimiliki oleh HRD? Seperti yang kita ketahui bahwa HRD adalah Human Resource Development atau sumber daya manusia atau personalia yang berhubungan dengan sumber daya manusia itu sendiri di dalam perusahaan. Baik itu sesama staf, departemen, antar staf maupun karyawan bawahan
ataupun juga dengan atasan. HRD juga membuat kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan sumber daya manusia. Dalam hal ini, HRD tentunya harus memiliki skill komunikasi yang baik, khususnya adalah interpersonal communication skill. Karena apa? Saat menyampaikan sebuah pesan atau informasi, HRD harus memastikan bahwa informasi tersebut dapat diterima baik karyawan maupun atasan. Misalnya saja saat terjadi konflik juga, HRD tentunya saat pengolahan resolusi konflik, antara karyawan satu atau individu satu dengan individu yang lainnya. Kemudian saat mengusulkan sebuah kebijakan kepada atasan ataupun hasil evaluasi kepada atasan, HRD tentunya harus menyampaikan secara baik kepada atasan. Oleh karena itu, skill interpersonal komunikasi sangat diperlukan dalam hal ini. Interpersonal skill, verbal, non-verbal, dan juga sikap yang baik, interpersonal yang baik, keterbukaan, keyakinan, empati, berpikir kritis, dan lain sebagainya, itu juga ada dalam interpersonal komunikasi skill. Selain itu juga ketika negosiasi, HRD ketika negosiasi tentunya tidak boleh memaksakan kehendak, harus menata bahasa yang baik dan benar, komunikasi yang baik untuk meyakinkan atasan ataupun klien lainnya. Nah, hal ini juga interpersonal skill digunakan. Oleh sebab itu, interpersonal skill merupakan skill yang penting banget dimiliki oleh seorang HRD. Baik, di sini ada beberapa proses komunikasi interpersonal. Pertama yaitu keinginan berkomunikasi. Nah, di sini maksudnya yaitu individu satu ada motif untuk berkomunikasi, entah itu untuk urusan pekerjaan atau itu untuk menyelesaikan permasalahan atau hanya sekedar menyampaikan sebuah pesan atau ide. Yang kedua yaitu encoding oleh komunikator. Nah, encoding di sini dimaksudkan adalah membentuk simbol-simbol. Dalam komunikasi sendiri, simbol-simbol yang dimaksud yaitu penyusunan kata-kata apa yang akan dikeluarkan, maksud dan bagaimana pengelolaan kata, gestur tubuh, dan lain sebagainya. Kemudian pengiriman pesan. Nah, pengiriman pesan sendiri ini yaitu baik itu secara lisan maupun tertulis. Kemudian penerimaan pesan oleh penerima. Nah, di sini pesan diterima baik dari bahasa lisan ataupun juga sekutu lisan atau lewat media lainnya. Kemudian discoding oleh komunikan. Kemudian di sini setelah penerimaan pesan, komunikan atau penerima pesan dari komunikator akan merangkai kata-kata atau kode yang sama atau bagaimana balasan yang akan disampaikan nantinya. Kemudian step yang ke-6 yaitu umpan balik, di mana di sini karena komunikasi interpersonal merupakan komunikasi dua orang dan komunikasi dua arah, jadi pasti ada umpan balik atau feedback.